Dari perwakilan guru ngaji ada Ali Rido. Dari guru honorer, ini insya Allah yang kita pintar nih Ibu Deti Zakiah. Dan guru TPA atau TKA Ibu Kartika Komaria. Mulus, yang mana mulus? Boleh. Nah itu mulus yang paling pertama Pak. Nah ini 7 orang bukan mereka doang yang terima non ya. Yang terima ada 5.222 diwakilkan oleh 7 orang ini sesuai dengan golongan-golongan yang telah disiapkan oleh basis. Ya langsung saja untuk yatim yaitu Mulus Lucy Rahayu. Boleh tepuk tangan yang mungkin hadirin kita berikan. Akhirnya sampai hari ini. Yang kedua Bapak Iskandar. Yang ketiga dari guru ngaji Bapak Ali Ridho. Nah ini bisa ngajak kita abatan saja haho. Nah ini guru honorer insya Allah yang ilmunya gak pernah putus, pahalanya terus mengalir. Insya Allah, amin. Ibu Deti Zakiah. Juga guru TPA atau TKA yang senantiasa mengajarkan agama pada anak-anak komplek. Ibu Kartika Komaria. Bantuan bedah rumah juga diberikan salah satu wakil Bapak Soleh. Dan terakhir Pak Gubernur diserahkan kepada bantuan lembaga keagamaan Masjid Al-Falah Kepulauan Seribu. Dan semuanya mendapatkan uang tunai dalam bentuk e-money persembahan Bank DKI Syariah. Tepuk tangan untuk Bank DKI dong. Ya foto bersama terlebih dahulu. Jangan foto terlebih dahulu. Ini perwakilan dari 5.222 mustahik. Ini hanya simbolis non ya. Semuanya mustahik yang hadir di sini semuanya menerima imani yang sama. Ingat belahnya masing-masing. Menerima zakat kami usahakan kembali. Bapak Gubernur dan Bapak Jubaidi berkenan sekali lagi tetap bahas di panggung. Silakan Pak untuk turun ke bawah. Silakan, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke acara ini penyerahan mobil operasional oleh kalau baru Bank saja DKI. basis memberikan kepada para mustahik, sekarang basis akan menerima. Betul. Betul sekali. Kami mengundang Nodeska kepada yang terhormat Bapak Direktur Utama Bank DKI Bapak Kresno Sediasi untuk dapat hadir ke atas panggung untuk menyerahkan hadiah, maksud kami sumbangan secara simbolis non ya kepada basis, yakni mobil operasional. Buat tepuk tangan sekali lagi hadirin. Begitu banyak amalan yang hari ini kita lihat, saksikan saya bersama-sama. Semoga bermanfaat, ini menjadi motivasi tentunya bagi basis untuk lebih giat dalam operasionalnya, dalam mengumpulkan dana-dana nantinya. Nah, bisa dilihat di layar. Oh, ini dia mobilnya. Ini mobil sebagai dukungan dari Bank DKI Syariah kepada basis untuk terus menggalang dan menghimpun ZIS di Provinsi DKI Jakarta. Ini setiap tetes bensin yang terbakar dari sini, insya Allah berkah non. Amin, 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 amin. Setiap putaran rodanya pahala non, insya Allah non. Baik, terima kasih Pak. Boleh berkenan berfoto terlebih dahulu Bapak Jubaidi, Bapak Gubernur, dan Pak Kresno Sediarti. Terima kasih. Pak Gubernur, berkenan tetap pada tempat Pak, dari Bapak Jubaidi. Kita lanjutkan acara. Pak Gubernur terlebih dahulu untuk memberikan sambutannya. Disilahkan kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Silakan Pak Ahok. Yang saya hormati Pak Tarmizi Tohor, Direktur Kementerian Agama Dki Jakarta. Yang saya hormati Pak Sekda dan untuk seluruh pejabat DKI yang hadir, wali kota, camat, lurah. Yang saya hormati Ketua Basnas Pusat, Profesor Bambang Sutibyo. Dan saya hormati Pak Sarifuddin Abdul MUI DKI, untuk juga para deputi. Saya hormati juga Profesor Andi Faisal Bakti yang kasih tausiah. Terima kasih Pak tausiahnya Pak. Dan saya hormati juga para Musaki BUMD yang hadir, dan tentu juga para mustahik yang hadir pada kesempatan ini, dan tentu semua undangan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semua. Saya kasih nilai ke Pak Jubaidi. Sekarang saya udah bilang basis DKI.
Saya sampai nggak berani bilang Pak Basis TKI sekarang, karena ada Prof. Saya adalah orang yang ikut membahas Undang-Undang 23 2011 ini, Pak. Karena saya di Badan Legislasi. Saya masih ingat waktu itu saya di Golkar, ketua umum saya Pak Ical, sempat beliau ngomel begini, masa yang bahas zakat tinggal Ahok, yang lain pada kemana katanya. Waktu itu kita bahas, Pak. Nah, makanya saya kenapa mendorong membuat semua transparan. Karena kalau mau jadi amil ini harus dipercaya. Kita punya persepsi selalu namanya pejabat, perantara, pengelola pasti tidak jujur. Kita udah diajarin dari Nabi Sidik. Nah ini udah. Ya tapi bukan Fatona ya. Kita nggak usah bilang Fatona lah. Kan takut nyangkut yang lain lagi. Saya ngomong Sidik aja deh. Amanah kita udah tahu. Tadi disampaikan dari Prof. Andi, orang yang nepatin janji. Saya bilang itu terjemahan dari tablik itu sebetulnya. Saya bicara sama beliau. Nah ini satu hal yang menarik. Saya katakan semua harus ditransfer. Itu tahun pertama saya datang. Awas Pak Jubaidi kalau tidak transfer uangnya pakai amplop-amplop, saya nggak mau datang lagi tahun depan. Saya bilang begitu. Lalu tahun depan datang, beliau sampaikan sudah transfer. Oke, tambah lagi PR-nya. PR-nya apa lagi? Saya bilang ini semua mesti buat aplikasi. Salah satu itu aplikasi. Supaya orang nyumbangnya gampang. Bank DKI menunya gampang. Lalu kenapa aplikasi ini mudah? Supaya nanti yang non-muslim pun kalau dia tahu kita adalah amil yang baik, menyalurkan yang benar, mereka ikut nyumbang nggak? Bisa ikut. Karena yang dibutuhkan sekarang itu perantara. Sama kayak kita sekarang kenal kenapa ada Uber taksi, ada Grab taksi. Itu kan mempertemukan orang yang punya mobil mau cari tambahan sama orang pengen nyewa mobil. Nggak ketemu nih. Kita kalau nyewa mobil taksi gelap kita takut. Taksi gelap juga jemput orang dia nggak tahu siapa yang butuh. Datanglah si perantara. Nah sama seperti kita. Banyak orang mungkin butuh kuliah. Mungkin butuh bantuan kesehatan. Kita sudah ada BPJS tentu. Tapi kalau dirawat di rumah, nah si amilnya mana? Nah dengan transparansi penyaluran ini, inilah amilnya. Lalu kenapa penting kalau jadi kepala itu harus jadi contoh? Ini diajarin Nabi. Saya kemudian sekolah Islam sampai SMP. Saya dari bupati, saya ikut bayar zakat. Supaya bawahan saya semua malu. Yang nggak dapat hidayah aja bayar gitu loh. Kamu yang ngaku hidayah kok nggak bayar? Ini gimana gitu kan? Jadi saya bupati itu saya bayar itu. Saya malah bilang ini, baru disuruh 2,5% udah keberatan. Jadi disampaikan dari Pak Tarmizi ini nggak sampai 15%. Saya bilang saya gara-gara ikutan bayar zakat nih 12,5% loh saya. Karena orang Kristen itu perpuluhan 10%. Lalu menurut yang mana saya bilang? Nah kami juga tadi saya bilang saya tidak mau uang yang didapat dari zakat infak sodoko ini itu dipakai untuk beasiswa anak sekolah. Bukannya saya tidak mau kasih, itu semua biar kami berikan melalui KJP. Jadi KJP yang ngurusin anak-anak sekolah negeri, sekolah swasta. Yang SD, SMP, sederajat SMA itu biar uang ini jangan dipakai. Uang ini dipakai buat perbaiki masjid, musola, surau yang baik. Saya dulu jadi bupati itu di Belitung Timur, Anda susah ketemu masjid yang jelek. Karena kita mendistribusikan keadilan dengan baik. Ini tugas kita. Jadi uang ini dipakai khusus yang mau sekolah agama. Dan mulai tahun ini, yang anak-anak pemegang KJP, kalau bisa masuk perguruan tinggi negeri, kami gunakan APBD saja, bukan uang basis, itu 18 juta 1 tahun kami berikan. Nah ini harapan kami kalau ini bisa jalan.
Inilah gotong royong kita sebetulnya. Dan tentu saja Prof. Bambang, saya udah bilang ini mesti ikutin undang-undang ini. Basnas DKI. Harus seperti itu, bukan karena mau dapat piagam Pak, enggak Pak. Piagam mah datang sendiri Pak. Kan tadi kan lebih penting piagam di akhirat saja Pak, lebih enak. Ya tapi kalau Bapak mau kasih ya ekses kita diam. Tadi saya juga bicara sama Pak Jubaidi. Saya bilang, saya mulai pikir-pikir apakah perlu bikin acara seperti ini. Kalau penyaluran semua sudah transfer, transparan. Kata beliau nanti kita diskusi. Saya bisik-bisik. Saya ingat loh Pak, kalau ngasih-ngasih orang dipamerin begini, nanti riak Pak. Gak bagus juga itu. Saya kira gak perlu juga mungkin seperti ini. Kalau pikiran saya ya, nah ini jadi PR tahun depan lagi nih. Saya kira gak usah lah buang-buang uang seperti ini. Nah kami juga memikirkan nanti pemegang KJP itu kami subsidi daging. Orang Australia makan daging 14 kilo per tahun satu orang per kapita. Kita Indonesia cuma 2 kilo. Jakarta 5 kilo. Gini rasio kita juga sudah mulai turun Pak Jakarta Pak. Karena kami memberikan dukungan rumah susun. Jadi yang tinggal di rumah susun itu, tahun ini kami bangun lagi 20.188 unit. Mulai tahun depan kami mulai bangun 52.000 unit. Kami harap tiap tahun bisa 50.000 unit. Untuk apa? Supaya orang-orang yang tidak mampu bisa tidak tunawisma. Dia punya rumah, kita subsidi hanya 10.000, 15.000. Anaknya dapat KJP, ada dokter, naik bus tidak bayar, bisa usaha. Nah, harapan ini akan menolong orang-orang yang tidak terurus, yang nasibnya kurang baik. Salah satu generasi anaknya nasibnya bisa berubah. Dia dari mustahik jadi muzaki. Ini yang penting. Jadi itu tugas kita, mengadministrasi keadilan sosial ini. Dan tentu saja saya harap masjid ini akhir tahun paling tidak Januari bisa selesai. Pak Presiden ingin meresmikan. Karena waktu meletakkan batu pertama dilakukan oleh Presiden. Ini masjid Jakarta pertama kali bisa nampung 16.000 jemaah. Kenapa harus bangun masjid begitu besar? Karena nanti tahun ini juga kami menambah 7 tower. Rumah susun kami sudah seperti apartemen sebetulnya. 23 lantai, 7 tower. Mungkin dalam waktu dekat akan melakukan batu pertama. Jadi orang-orang belum mampu tinggal di situ, bisa sekolah yang baik. Anak-anak di rusun kami jemput dengan bus sekolah juga. Dan tentu tahun ini saya juga berharap anak-anak, adik-adik atau saudara, saudari kan besok mau berangkat ke Mataram ya, untuk MTQ. Ini bukan soal juaranya nih. Saya waktu jadi bupati juga saya ingin sekali Muslim 12 tahun saja sudah khatam Al-Quran. Ini penting. Dan lebih penting lagi, yang juara-juara ini, saya sudah bilang sama Pak Fatahila, tadi saya tugaskan ke Islamic Center. Yang juara di MTQ ini, kita harus berikan hadiah minimal beliau atau adik ini yang bisa itu 2 tahun bisa hidup dari hadiah kita. Supaya tetap konsentrasi mengurusi belajar pengajian ini. Jadi berapa? Hitung aja kalau UMP 3,1 kali 13 kali ada lebaran, ya kan? Kali 2. Nah itu kira-kira 26 kali. Kamu harus kasih dia hadiah kira-kira seperti itu. Nah ini harapan kita. Saya terima kasih Pak, sudah ada aplikasi, sudah ada non tunai, sampai di iOS juga dibikin. Termasuk yang saya minta masjid, kita juga mendorong masjid datanya jelas. Ada tanah di sekitar masjid, saya sudah tugaskan Dewan Masjid Indonesia termasuk wali kota. Tolong beli saja rumah atau tanah yang orang mau wakafkan tanda kutip. Supaya masjid
itu luas halamannya. Sehingga anak-anak muda bisa mau bermain, syukur-syukur bisa buat RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak, ada masjidnya. Jadi anak bermain di situ, rohani penting. Seperti tadi Bapak saya rukun takwa ya tadi ya. Ada vertikal, ada horizontal. Saya langsung ingat ajaran guru saya, hablum min Allah, hablum min anas. Itu vertikal, horizontal. Jadi Pancasila kita itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Pemimpin agama kita begitu menguasai. Jadi kalau orang udah mengasihi Tuhan Allah dengan baik, pasti dia akan mencintai sesama manusia. Ini adalah kalau menurut ajaran Nabi Isa, pada kedua hukum inilah, kan 10 hukum Taurat ditanya, yang mana paling utama terutama? Kata yang pertama, kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu. Yang kedua, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukumnya tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini prinsip dasar termasuk zakat ini. Zakat, sedekah mengajarin kita merasa bersyukur atas yang kita punya. Orang yang ngerti memberi itu pasti diberkati, ditambahin. Itu rumusnya nggak ngerti. Kalau pakai rumus ilmu keuangan nggak ketemu itu. Kok bagi-bagi duit, kok duitnya datang terus. Ini lebih cocok tuh ilmu pipa sebetulnya, pipa air, ledeng. Kalau pipa ledeng zaman dulu kagak dingalirkan, lama-lama airnya busuk itu. Bisa karatan. Coba kalau airnya ngalir terus, itu pipanya malahan tidak karat. Nah itu hukum itu lebih cocok. Nah saya mudah-mudahan yang hadir di sini semua diberkati oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, Muslim, dan kita semua akan menjadi alat model untuk mentransformasi bahwa zakat ini adalah salah satu cara mengadministrasi keadilan sosial. Karena itulah tugas pejabat dalam mewujudkan keadilan sosial, kami ini mengadministrasi keadilan sosial. Saya kira itu dari saya. Terima kasih semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta sadar zakat tadi ya. Betul. Itu berharap bahwa seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat ya di Jakarta ini sadar untuk membayar zakat. Dan contoh positif sekali, walaupun tadi Pak Bambang bilang agak nakal ya DKI sedikit, cuman berjuta-juta prestasi yang sudah didapatkan. Insya Allah. Dan juga basis ya Bang. Basis Provinsi DKI Jakarta telah menghimpun dana terbesar loh. Betul, terbesar. Bahkan Basnas saja kalah tuh katanya tadi. Makanya katanya dari tahun lalu sekarang terkumpul 134 miliar. Betul. Dan hari ini terkumpul 2 miliar. Betul. Yang didaya gunakan 6 miliar lebih. Tepuk tangan dong untuk basis DKI Jakarta. 5.222 penerima zakatnya. Betul sekali. Nah. Dan itu merupakan contoh yang kita ambil dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Karena apa? Karena Pak Gubernur ini menyumbangkan zakatnya melalui basis loh. Pak Gubernur juga berzakat ya melalui basis ya. Berzakat loh, menjadi contoh untuk kita semua dan juga diikuti oleh SKPD Provinsi DKI Tentu Jakarta. saja. Dan sumbangan zakat Pak Gubernur tahun ini sebesar 55 juta rupiah. Boleh dong tepuk tangan Pak Gubernur. Wow, menjadi contoh ya Bang ya. Saya jadi malu nih Bang Reni belum bayar zakat ya Pak. Saya udah, kamu selalu tahu. Ya udah honornya jangan diambil buat zakat. Baik, dan Pak Gubernur juga rajin setiap tahunnya. Tahun lalu pun juga nggak absen ikut berzakat lewat basis di acara yang sama di gedungnya sama juga. Betul sekali, dan selalu meningkat terus gitu ya. Jadi semakin ketakwaan kita bertambah, semakin banyak zakatnya. Harusnya seperti itu. Amin. Langsung saja kita panggilkan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk dapat naik ke atas panggung dan juga untuk dapat menerima zakat. Kami undang Kepala Basis Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Jubaidi Adi. Dapat mewakili dan nanti juga akan menyerahkan kepada para kaum duafa dan juga mereka yang berhak menerima zakat dan juga amal sosialnya. Dan Bapak Gubernur akan menyerahkan bukti setor kepada Kepala Basis DKI Jakarta Bapak Jubaidi Adi. Boleh dong tepuk tangannya dong semuanya DKI Jakarta, pusat, barat, timur, utara, selatan. Bank DKI ya Bang ya. Melalui Bank DKI. Kita sebutkan bahwa less cash tadi. Less cash money. Baik. Terima kasih Pak Gubernur. Dan terima kasih juga Bapak Jubaidi Adi. Ya,
untuk tetap berada di tempat. Karena selanjutnya selain Bapak Gubernur tadi saya akan menyebutkan SKPD juga turut mengikuti jejak. Memang hal yang positif itu perlu diikuti. Nah, langsung saja kita akan bergeser sedikit. Boleh, kita geser. Sambil dipanggilkan, silakan Noreska. Ya, tadi Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menyumbangkan zakat ya sebesar 5 juta rupiah. Dan juga Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 55 juta rupiah. 55 juta rupiah, mohon maaf. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Jarod Syaiful Hidayat sebesar 25 juta rupiah. Boleh kami mengundang Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Syaifullah sebesar 50 juta rupiah. Mohon Bapak-bapak untuk dapat naik ke atas panggung. Pak Wagub, Pak Syaifullah. Selanjutnya Sugiono sebesar 5 juta rupiah. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bapak Gamian Bapak Franky Mangatas sebesar 2.500.000 rupiah. Asisten Kesejahteraan Masyarakat 6 juta rupiah. Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi Bapak Sutanto Suhodo sebesar 2 juta rupiah. Deputi Gubernur Bidang Kumedi Priharto 90.350.000 rupiah. Dinas Olahraga dan Pemuda atas nama Sri Hartati 15 juta rupiah. Dinas Pelayanan Pajak Edi Sumantri 50 juta rupiah. Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja Jupan Reuter Estambul Bolang 500.000 rupiah. Sekretariat DPRD M Yuliadi 5 juta rupiah. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Iqbal Akbarun 4 juta rupiah. Biro Tata Pemerintahan Bayu Mega 2.500.000 rupiah. Biro Hukum Yayan Yuhana 1 juta rupiah. Biro Organisasi dan Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Bapak Muhammad Mawardi sebesar 2 juta rupiah. Biro Perekonomian Bapak Adi Ariantara sebesar 3.570.000 rupiah. Biro Umum Bapak Agustino Darmawan sebesar 1 juta rupiah. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Ibu Vera Revinasari sebesar 3 juta rupiah. Biro menerima dari para SKPD dan juga pengusaha baik pribadi. Dan kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat duduk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Bapak Gubernur yang kita semua cintai, hormati, sayangi. Bapak Sekda Haji Syaifullah yang semuanya juga kita hormati. Para pejabat di lingkungan Pemda DKI, bil khusus Al-Mukarram Direktur Zakat Kementerian Agama, Ketua Bazis, Ralat Baznas, dan para alim ulama, para muzakiyun, muzakiyat, para mustahikun, mustahkiyat, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ini semua adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ingat firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Saya akan sampaikan ini satu hal yang mungkin sedikit baru, karena selama ini yang ada adalah rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Kita tahu rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Namun saya mencoba melihat bahwa ternyata juga ada rukun takwa.
Bapak Ibu, saya mencoba memeriksa dalam Al-Quran semua ayat-ayat yang berkaitan dengan muttaqun. Ada 4 tempat, Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah ayat 177, kemudian Ali Imran 134-135, kemudian Al-Dzariyat ayat 12, 14, 13, 14. Ini semua ternyata kalau saya lihat rukun takwa itu ada 2 pilarnya. Jadi kalau jembatan itu ya ada 2 kiri kanan. Yang satu yang sifatnya vertikal ke atas, dan yang satunya lagi adalah yang horizontal. Kita tahu Allah itu mempunyai nama minimal 99 nama yang ibu-ibu, bapak-bapak semua itu hafal. Jadi ini ada potensi zakat. Maaf saya balik dikit ya. Tadi disampaikan oleh Pak Bambang Sudibyo, ya, ini beliau bukan hanya mantan Menteri Keuangan tapi Menteri Pendidikan, bos saya dulu. Ya. Bukan ternyata hanya 200 triliun menurut tadi, tapi 217 bahkan tadi dikatakan 286 triliun. Luar biasa dana ini kalau dikumpulkan secara profesional. Karena kenapa? BUMN, ada PNS, ya, ada jutaan karyawan, bahkan juga banyak pengusaha-pengusaha, banyak petani-petani juga mempunyai income yang luar biasa. Kalau dikumpulkan luar biasa ini bisa kita gunakan membayar utang-utang negara yang sekarang sudah triliunan, ribuan triliunan. Yang berikutnya, realisasi hanya sekitar 15% dari potensi zakat tersebut. Berarti ini ada kaitannya dengan amil, ya. Dengan Basnas ini, basis ini perlu optimalisasi agar bisa optimal. Jangan 15, kalau perlu ya maksimal. Agar kawan-kawan kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu di atas bisa juga mendapatkan itu proses pensucian harta-harta kaum yang berpunya ini. Kalau hanya syukur atau terima kasih pun tidak ya, tapi kalau bisa berdoa itu hebat. Tapi kalau melalui amil langsung didoakan dan mungkin juga rame-rame doanya. Yang kedua, kalau melalui amil itu ada pertanggungjawaban. Bisa dilihat kemana ini, katanya mau mengumpulkan orang 5.000, mana 5.000 umpamanya. Tidak pernah ada, tapi kan ini ibu bapak menjadi saksi. Kalau amil itu bisa kembali juga ke bapak ibu. Kalau ibu bapak putra putrinya sekolah, ada beasiswa, melalui amil ini bisa diperoleh beasiswa ini. Bisa meneliti, bisa menjadi guru tadi, bisa menjadi peneliti. Itu semua bisa melalui amil zakat. Nah, yang terakhir sebetulnya banyak rangkaiannya. Amil ini juga bisa menjadi penyeimbang. Bahkan bisa menjadi deductible tax, ya, ada pengurang pajak. Nah, ini saya perhatikan negeri maju sedikit lagi di Amerika, Eropa, bahkan Singapura, itu mereka ini sejahtera sebetulnya karena pajak. Banyak kawan-kawan ya, para peneliti zakat mengatakan bahwa seharusnya memang zakat ini itu inherent, hand in hand dengan pajak. Atau pajak adalah zakat, zakat adalah pajak. Saya tutup dengan ayat yang berbunyi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi ini rukun takwanya, 7 vertikal, 7 horizontal, maka Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangkanya dan jalan keluar atas semua persoalan-persoalan yang dihadapi. Demikian Ibu Bapak, kalau ada yang berkenan silakan nanti diambil ini melalui ini. Teknologi bisa, ya, ada email bisa dikirim. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Andi Faisal Bakti, MA PhD.
pengelolaan zakat yang dimasuk ke basis DKI gimana Pak? Ya, alhamdulillah saya lihat DKI ini pengumpulan zakat cukup besar. Mungkin terbesar di Indonesia ya. Terbesar di Indonesia nih. Menurut penelitian dari Basnas dan IPB, sudah potensi zakat ini 217 triliun. Yang terkumpul sampai hari ini baru sekitar 3,7 triliun. Berarti belum sampai 2%. 217 triliun itu kan 10% dari APBN itu. Kalau ini terkumpul semua, sangat banyak orang-orang miskin Islam bisa terbantu. Saya mengajak seluruh pengurus Basnas Indonesia mengubah pola pikir bahwa Basnas itu zakat ini adalah potensi pengembangan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan. Itu yang dilakukan oleh Basnas Indonesia hari ini, ya termasuk basis DKI ini. Kalau enggak nanti uang zakat terkumpul, sementara orang miskin bertambah terus karena Basnas Indonesia tidak mempolakan untuk pengumpulan untuk pengentasan kemiskinan. Ini harus sudah pola sekarang itu pengentasan kemiskinan dengan zakat ini. Bisa tukar dalam satu rekening atau gimana untuk menanggulangi penyimpangan gimana? Bisa saja. Basnas ini kan kabupaten, kota, sampai provinsi dan pusat itu kan mereka mengumpul sendiri dan menyalurkan sendiri, tidak ada penyetoran ke pusat atau enggak. Ya. Jadi rekeningnya ya bisa atas rekening Basnas masing-masing. Nah, saya salut sekali apa yang dilakukan oleh Basnas DKI, basis DKI ini dengan Pak Gubernur. Ini kan sudah per rekening ini saluran ke orang, bukan lagi bentuk langsung fisik seperti itu. Ini sangat luar biasa, menghilangkan kecurigaan orang. Acara seperti ini itu penting karena zakat ini kan untuk orang ramai. Ini harus transparan, kecuali ada sumbangan untuk pribadi tak boleh diumumkan. Tapi ini kan untuk orang ramai yang perlu diacarkan seperti ini. Saya luar biasa menyambut baik sekali apa yang dilakukan oleh basis DKI. Tadi disampaikan ini tinggal mengubah nama sesuai dengan undang itu kan enggak begitu sulit itu. Ya tinggal mengikuti itu aja. Ya saya juga terima kasih dengan dorongan yang sangat besar dilakukan oleh Pak Ahok, Pak Gubernur terhadap basis DKI ini sangat luar biasa sekali ya. Saya sudah 2 kali nih. Saya baru 3 bulan di DKI ini. Jadi direktur zakat sudah 2 kali saya mengikuti acara ini sangat luar biasa. Dorongan yang diberikan oleh Pak Gubernur terhadap basis DKI ini. Dan mudah-mudahan ini akan terus ya bekerja sama antara Pak Gubernur dengan basis DKI ini. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini basis DKI sudah berubah namanya di Basnas DKI sesuai dengan undang yang ada. Itu aja. Kayak KPU lah, KPU ya. Jadi KPU DKI. Ya betul ya. Betul. Saya kebetulan saya kan juga yang ikut membidanin undang-undang zakat. Saya kan di badan legislasi. Nah, memang waktu itu terjadi kekhawatiran beberapa daerah digabungin soalnya duitnya dipegang pusat. Sebenarnya kan bukan begitu. Yang kita butuhkan transparansi. Makanya waktu saya masuk ke sini, saya minta yang perlu dibangun pertama itu adalah transparansi. Uang yang disalurkan itu semua ke rekening bank. Kalau enggak dia ngaku pegang 100 miliar, kasih siapa? Nah, terus waktu penerimaan juga diusahakan pakai sistem banking juga. Harus pakai sistem banking juga. Jadi sistem bank juga dipakai. Kita kan jadi perantara nih, istilah bahasa Islamnya amil gitu kan. Nah, kalau amilnya bisa dipercaya, dia perantara, pasti dia kan banyak. Sama lah kayak kita misalnya, saya cerita soal taksi, pakai pesan, kayak ojek. Kan orang juga ada mulai buka rekening untuk bantu beasiswa. Ada yang mau nyumbang, mau biayain. Tapi kan kamu jadi perantara, belum tentu orang percaya. Jadi kalau pemerintah, dengan bilang Basnas DKI atau basis DKI ini, orang kita harapkan percaya. Nah, saya juga harapkan kalau memang dia udah mau bantu orang lain, dia kan pakai aplikasi. Bisa saja non-muslim juga akan memberikan, karena dia tahu ini akan disalurkan untuk orang yang yatim piatu atau duafa yang dia mampu. Berarti itu administrasinya mengikut aja ya Pak, yang penting substansinya. Iya, substansi yang penting transparan. Kita jadi perantara dipercaya orang mau nyumbang juga, mau kasih zakat juga mudah, yang terima juga jelas namanya siapa. Termasuk masjid-masjid saya sudah suruh tampilkan. Jadi dalam Jakarta Smart City kita tuh udah tampil di masjid ini pengurus siapa, bisa dihubungin. Nah, terus bantuannya kalau disampaikan orang bisa cek. Misalkan dia ngaku bantu masjid A 50 juta bikin ini itu. Kalau kita masyarakat begitu lihat, oh basis DKI bantu nih, dia tinggal cek masjidnya, benar nggak ada perubahan. Katanya mau ganti keramik atau mau ganti karpet, oh duitnya udah masuk, karpetnya masih lama. Nah, jadi kalau ini bisa, orang lama-lama akan mulai
Waktu saya menyusun undang-undang tentang zakat ini, memang itu jadi pertanyaan besar orang. Ini duit masuk, bisa dipercaya nggak nih? Berapa triliun? Saya katakan pasti bisa selama kita ada transparansi. Itu sih. Kasihan mesti antar beliau dulu. Direktur, kalau tanya yang lain, aku antar beliau dulu nih. Lama nanti nunggu apa? Pak, teknis kalau untuk memfasilitasinya Pak untuk transportasi gimana Pak? Sekarang Kita memang saya udah bilang dari awal pasti kita akan tambah macet. Tiap hari 300 sampai 400 mobil baru nambah. Ya kan nambah. Jadi daripada nunggu 10 tahun 20 tahun tambah macet, mendingan saya operasi sekalian deh. Langsung kita kerjain aja tuh MRT, LRT, Semanggi, steril bus, dikerjain aja semua. Daripada kita sekarat juga. Sejauh ini kuncinya apa sih Pak untuk mengatasi kemacetan itu? Kunci mengatasi kemacetan seluruh dunia harus membangun transportasi massal berbasis rel. Itu kuncinya. Seluruh kota dunia yang hebat pun mau Tokyo, mau New York, musim jam kerja masuk macet nggak? Macet. Tapi orang ada pilihan. Pak, kalau kebijakan lain Pak seperti arti terus Ganjil genap kan hanya menggantikan sementara 3-in-1, takut orang pakai obat penenang untuk joki, itu aja sih. Artinya tujuannya supaya dapat duit, saya pengen naik bus sebisa mungkin gratis sampai semurah mungkin. Kita kan subsidi nih 3,2 triliun. Nanti kalau seluruh jaringan bus kita kuasai, mungkin subsidi bisa 4 triliun. Kalau 4 triliun duit pakai APBD rugi kan? Makanya saya pakai IRP. Ini namanya mengadministrasi keadilan sosial. Idealnya berapa tahun gitu Pak? Idealnya ya itu, subsidi silang. Berapa tahun Pak itu bisa tercapai semua? Ini udah mulai lah akhir bulan. Saya perkirakan paling lambat kalau semua jalan dengan baik, 2017 akhir udah kelihatan kok. Semuanya itu Pak? Oh kalau LRT belum dong, LRT baru bangun. Minimal BRT-nya, bus rapidnya. Jadi Transjakarta akan masuk ke seluruh jaringan bus. Saya udah minta mereka menggunakan kartu untuk mengetahui tujuan orang. Jadi Transjakarta harus lebih maju, bukan bicara rute, bukan bicara koridor, tapi bicara orang mau kemana. Ya kamu harus bantu orang usahakan naik bus sekali sampai. Misalnya contoh ya, dia mau ke Telunjuk, dia masih lewat Kelingking kan jauh banget. Nah kenapa kita nggak bikinkan dia langsung jurusan pendek? Secara bus umum dia nggak mau, kita kan mampu, kita bikin jarak pendek. Nah, seperti itu. Ya. Pak, persiapan HUT DKI biasa Pak? Ya persiapan tanya panitia deh. Aku mau ikut aja.